warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang variabel dan hipotesis penelitian. Saya Siti Khalifatul Latifah, NIM 12205193291 akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang definisi variabel dan hipotesis penelitian. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang yang lainnya atau satu objek dengan objek yang lain. Kerlinger menyatakan variabel dapat dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda. Dengan demikian, variabel itu merupakan suatu yang bervariasi. Selanjutnya, Kidder menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya yaitu definisi hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo yang berarti sesuatu yang lemah atau kurang, dan tesis yang berarti kesimpulan atau pendapat. Menurut Winarno Surahmat, hipotesis adalah suatu jawaban duga yang dianggap berat kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar bila dengan data yang diolah dapat disimpulkan bahwa hipotesis itu benar. Sedangkan Suharsini Arikunto berpendapat bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai sesuatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Berdasarkan dari dua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian adalah kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat sementara, yang mana kesimpulan ini mungkin benar dan mungkin salah. Untuk mengetahui benar salahnya, maka dibuktikan pada kenyataan, yakni dengan mengadakan penelitian. Baik, saya Yunitani Srina Huwaida, NIM 12205193008. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis variabel penelitian. Yang pertama adalah variabel independen. Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan anteseden. Dan dalam bahasa Indonesia ini, variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya dependen terikat. Variabel bebas ini variabelnya dapat diukur, dimanipulasi, atau
rumpun matematika dan ilmu pengetahuan alam yang menggunakan hipotesis dalam penelitiannya. Yang pertama ada contoh asumsi dan hipotesis penelitian. Menurut Criswell, dalam riset desain kualitatif, kuantitatif, and mixed method approaches, hipotesis penelitian adalah prediksi peneliti mengenai hubungan antar variabel yang diinginkan, lalu berguna sebagai jawaban sementara dari pertanyaan penelitian. Artinya, pertanyaan penelitian harus disusun terlebih dahulu sebelum membuat hipotesis. Hipotesis penelitian terdiri dari 3 jenis, yaitu hipotesis nol, hipotesis berarah, dan hipotesis tidak berarah. Seperti yang dikutip dari subpratiknya dalam metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam psikologi, macam-macam hipotesis dijelaskan seperti berikut. Yang pertama ada hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan prediksi bahwa tidak ada hubungan antar variabel atau tidak ada perbedaan antar kelompok terkait variabel penelitian. Yang B, hipotesis berarah atau hipotesis alternatif, merupakan prediksi bahwa terdapat hubungan antar variabel atau antar kelompok terkait variabel penelitian, baik secara positif maupun negatif. Yang C, hipotesis tidak berarah, merupakan prediksi bahwa ada hubungan namun tidak merumuskan secara spesifik hubungan antar variabel atau antar kelompok terkait variabel penelitian. Pada naskah ilmiah, hipotesis nol ditulis dengan H0. Sementara itu, hipotesis berarah atau hipotesis alternatif dan hipotesis tidak berarah ditulis dengan H1. Contoh hipotesis penelitian kualitatif. Psikologi merupakan salah satu cabang ilmu humanisme yang menggunakan jenis studi kualitatif. Dalam penelitian, perbedaan tingkat resiliensi antara mahasiswa yang bekerja dengan mahasiswa yang tidak bekerja. Peneliti mengajukan pertanyaan dan hipotesis. Yang pertama, pertanyaan peneliti. Apakah ada perbedaan tingkat resiliensi antara mahasiswa yang bekerja dengan mahasiswa yang tidak bekerja? Hipotesis penelitian. Mahasiswa yang bekerja memiliki resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja. Hipotesis yang peneliti gunakan merupakan hipotesis berarah atau hipotesis alternatif. Hal itu bisa dilihat dari bentuk hipotesis peneliti yang memprediksi arah dari hubungan variabel antar kelompok terikat. Peneliti memprediksi resiliensi mahasiswa yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja.